Bab 444 diancam balik. Semua orang tercengang, apakah anak muda ini sudah gila? Berani sekali anak muda ini menghancurkan kedua tangan pemimpin pasukan bersenjata di saat semua pasukan bersenjata menodongkan pistol ke kepalanya. Tindakan dia sama saja sudah meremehkan keluarga Huang. Apalagi pemimpin keluarga Huang sedang berdiri di samping, kenapa dia berani melakukan ini? Aku mau membunuh kamu. Aku mau bunuh kamu. Ah! Krisnaldi yang tangannya dihancurkan itu berteriak kesakitan. Tapi rasa sakit yang keluar dari kedua tangannya tidak sesakit rasa sakit dalam hatinya. Sebagai penembak jitu dan ketua pasukan bersenjata keluarga Huang, bisa dikatakan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia hanya bisa menggunakan senjata, tapi sekarang kedua tangannya telah dihancurkan, jadi bagaimana cara dia menggunakan senjata? Tiago juga tidak menyangka kalau Charles berani menghancurkan kedua tangan ketua pasukan bersenjata di hadapannya. Dia tahu jelas semua ini karena anak muda yang berdiri di samping melihat semua ini. Karena ada dia di sini, jadi Charles pun berani menyerang. Sebelumnya Charles hanya diam saja saat kepalanya dipukul oleh Krisnaldi dengan pistol. Tembak dia, tembak, bunuh dia. Krisnaldi langsung buka suara untuk membunuh Charles saat teringat dirinya tidak akan bisa menggunakan pistol lagi di kemudian hari. Tapi tidak satu orang pun yang mendengarkan perintahnya walaupun sekarang semua senjata sudah diarahkan ke kepala Charles. Tiago ada di sana, jadi siapa yang berani melepaskan tembakan saat dia belum buka suara? Tutup mulut dia selamanya, perintah Tiago. Duar. Terdengar suara tembakan, kemudian ada sebuah lubang hitam keluar dari tengah kepalanya, lalu dia pun mati dalam keadaan mata terbuka. Penembak lainnya seperti tidak melihatnya sama sekali dan tetap melihat Charles dengan tenang sambil menunggu perintah dari Tiago. Charles hanya menghancurkan kedua tangan Krisnaldi saja dan tidak memiliki gerakan lainnya, matanya terus menantang penembak lainnya, lalu kembali ke belakang tubuh Jerry. Hingga saat ini anggota keluarga Huang baru menyadari kalau Charles hanya anak buah Jerry saja. Anak buahnya saja bisa melakukan ini, bagaimana dengan tuannya? Semua anggota keluarga Huang merasakan kebingungan yang sama. Nak, seharusnya kamu memiliki dukungan tertentu hingga membuat kamu berani membuat onar di keluarga Huang tanpa rasa takut seperti ini bukan? Jika dilihat dari kecepatan anak buah kamu saat membongkar pistol dengan satu tangan dan kekuatan yang dia tunjukkan barukan, dia seharusnya adalah prajurit yang berhasil selamat dari perang, kan? Awalnya aku sangat penasaran dengan informasi tentang kehilangan kamu selama 5 tahun ini, tapi sekarang aku sudah tahu, sepertinya pasukan kalian adalah pasukan tersembunyi kelas atas bukan? Kalau begitu, tidak seharusnya kamu membuat onar di kediaman aku. Tiago kelihatannya tenang, tapi hatinya merasa sangat terkejut dan berbicara sambil menatap tajam Jerry. Dia tidak yakin dengan perkiraannya sendiri, tapi karena perkiraan dia terhadap identitas Jerry dan Charles berhasil membuatnya tidak berani memberikan perintah untuk membunuh Jerry dan Charles. Jika perkiraannya benar, maka dia akan mendapatkan masalah besar jika berani membunuh dua orang yang mungkin saja memiliki kedudukan tinggi dalam pasukan militer. Sekuat apapun keluarga Huang tetap tidak berani asal membunuh prajurit negara Kyushu. Charles tertegun. Dia tidak menyangka tindakan yang dia lakukan berhasil membuat Tiago menebak identitas mereka. Untungnya ini hanya perkiraan saja, jika dia tahu jelas dengan identitas mereka, maka konsekuensi yang akan didapat akan lebih parah. Jerry tersenyum, lalu berbicara dengan tenang, pemimpin Huang, pemikiran kamu sangatlah luas. Apakah kamu akan percaya jika aku bilang kehilangan aku selama 5 tahun ini karena aku tidak melakukan apapun sehingga kamu tidak bisa menemukan informasi tentang aku? Apa yang dikatakan oleh Jerry ini sebuah kenyataan, meskipun selama 5 tahun ini dia berada di perbatasan utara, tapi selama 5 tahun ini dia terus berada di arena perang. Jangankan Tiago, bahkan keluarga kerajaan Kyushu pun belum tentu tahu kemana perginya Jerry selama 5 tahun ini. Kalaupun tahu, tidak akan ada orang yang menyangka kalau dia adalah pelindung negara Kyushu paling muda sepanjang sejarah.
Karena selama 5 tahun ini dia yang awalnya hanya orang biasa yang tidak memiliki apapun, bisa tiba-tiba berubah menjadi pelindung perbatasan utara. Jadi siapapun akan mengira hal ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi Jerry benar-benar membuat mukjizat. Tiago menggerutkan keningnya saat mendengar jawaban Jerry. Saat ini dia merasa sulit membuat keputusan. Sebagai pemimpin keluarga Huang, dia tidak mungkin akan melepaskan Jerry dan Charles begitu saja. Dia juga masih tidak yakin dengan identitas Jerry. Jika dia benar-benar orang biasa yang tidak memiliki latar belakang tertentu, maka dia pasti akan membunuhnya. Tapi jika Jerry benar-benar memiliki latar belakang yang besar, maka membunuh Jerry pasti akan memberikan bahaya yang sangat besar pada keluarga Huang. Pemimpin Huang, kamu tidak perlu menebak lagi apa identitas aku. Kalaupun kamu bisa menebaknya, apakah kamu kira aku akan beritahu kamu? Jerry tersenyum, berkata, seharusnya Anda tahu tujuan kedatangan aku kemari untuk apa. Kalau begitu aku tidak akan banyak omong kosong lagi. Segera lepaskan Irene, maka aku tidak akan ikut campur dengan urusan internal keluarga Huang. Tapi jika pemimpin Huang benar-benar ingin bertarung dan tidak percaya dengan kata-kataku, maka aku akan membantu Nick untuk menjatuhkan kamu. Nada bicara Jerry sangat tenang, tapi semua kata-kata yang dilontarkan olehnya berhasil membuat hati Tiago sedikit tergerak. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jerry dan Charles, maka mereka pasti bisa membantu Nick untuk menjatuhkan Tiago. Apakah kamu sedang memaksa aku? Tiago berbicara sambil memicingkan matanya. Wajahnya yang penuh dengan kerutan itu sudah terlihat sangat marah. Jerry tersenyum datar, berkata, jika kamu benar-benar berpikir seperti ini, maka aku akan beritahu kamu kalau aku akan membuat keluarga Huang kehilangan sekutu utama jika aku tidak bertemu dengan Irene. Tiago semakin menggerutkan keningnya dan merasa semakin marah. Dia merasakan tekanan yang sangat besar dari tubuh Jerry. Dia tidak tahu apakah Jerry sengaja mengatakan ini untuk menakuti dirinya saja atau dia benar-benar bisa menjatuhkan keluarga Huang seorang diri. Namun kedatangan Jerry dan Charles tanpa membawa senjata apapun semakin membuatnya percaya kalau Jerry memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Huang. Tiago merasa curiga pada dirinya sendiri apakah dirinya benar-benar pemimpin keluarga Huang kota yang saat melihat hanya ada 27 atau 28 orang di hadapannya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa ditakutkan oleh kata-kata anak muda ini? Aku bisa membebaskan Irene, tapi kamu harus menyetujui satu permintaanku. Setelah Tiago berpikir sejenak, dia tiba-tiba berbicara sambil menggertakkan giginya. Jerry menggerutkan keningnya, berkata, jangan kira aku bersikap sabar padamu jadi kamu bisa memberikan penawaran padaku. Kamu akan mendapatkan konsekuensi yang lebih parah. Jika Irene bisa menyembuhkan anak aku, maka dendam antara kita berdua akan berakhir. Tiago berbicara dengan wajah yang tegas, lalu dia bertatapan dengan Jerry tanpa rasa takut sama sekali. Charles seketika marah besar dan maju satu langkah, kemudian berkata, kamu sedang cari mati. Jika kamu tidak menyerahkan Irene, maka kami akan mencarinya sendiri. Hanya saja kami tidak berani berjanji apa yang akan terjadi pada keluarga Huang. Jangan pernah berharap kamu bisa mengancam kami dengan nyawa Irene, karena apa yang kamu lakukan bisa membuat konsekuensi yang lebih parah. Jangan meragukan kata-kata aku, jika tidak kamu mungkin tidak akan tahu kenapa kamu bisa mati. Irene adalah wanita yang disukai oleh Charles, meskipun dia merasa sangat khawatir, tapi sebagai prajurit perbatasan utara, dia tidak akan mengizinkan siapapun mengancam pelindung perbatasan utara. Selain itu Charles yakin dia bisa menemukan Irene di kediaman keluarga Huang. Tuan Jerry, apakah ini cara kamu mengajari anak buahmu? Tiago berbicara dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa ketidakpuasan. Tapi Jerry berbicara dengan datar, dia bukan anak buah aku, tapi dia sahabat aku. Kebetulan apa yang dia katakan sama seperti dengan yang ingin aku katakan. Pemimpin Huang, sekarang kamu hanya ada dua pilihan, kamu ingin melepaskan Irene atau kami akan mencarinya sendiri. Jerry berbicara sambil melihat jam tangannya,
kemudian berkata, waktu aku terbatas. Aku hanya kasih kamu waktu 3 menit untuk berpikir. Jika kamu masih tidak memberikan jawaban, maka aku akan mencarinya sendiri. Tidak tahu Charles menemukan sebuah kursi dari mana, tapi dia telah menaruh kursi di belakang Jerry. Jerry pun langsung duduk santai di sana, wajahnya tidak terlihat takut sama sekali. 20-an senjata sedang diarahkan ke kepala Jerry, tapi dia merasa seperti tidak melihatnya dan duduk dengan tenang di sana. Tiago sangat marah melihat ini, jelas-jelas ini adalah wilayah kekuasaannya, lalu 20 lebih penembak jitu keluarganya sedang mencondongkan pistol ke kepala Jerry. Tapi kenapa dirinya yang menjadi orang yang diancam? Namun dia tidak merasa aneh sama sekali. Anak muda yang sedang duduk di hadapannya seperti seorang raja, bahkan kewibawaan dirinya yang sebagai pemimpin keluarga Huang pun kalah jauh darinya. Waktu 3 menit sudah habis, pemimpin Huang silakan beritahu jawaban kamu. 3 menit berlalu begitu cepat, Jerry pun berdiri sambil menggerakkan jam tangannya dan bertanya balik. Bersambung.